ya dengan yang lain. Nah, ketua kelas masuk dan berdoa bersama-sama. Kalau berdoa tujuannya apa? Berdoa supaya diberikan kesehatan. Ingin jadi anak yang apa? Anak yang pintar, anak yang solih, solihah. Ingin diberi pernah menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Nah, sebelumnya nyabu wajib supaya meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, nyanyi dulu bisa ya. Garuda Pancasila tangan. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi yang satu. Ayo maka satu hari ini merasa senang atau sedih? Gimana rasanya? Senang. Ada yang sedih? Alhamdulillah. Berarti senang semua ya hari ini. Nah, nanti lagu anak bangun, tidur, terus mandi. Ya, nyanyi bareng-bareng. Nah, semuanya boleh. Mandi. Ada kalimat pemberitahuan, memberitahukan kalau setelah bangun tidur lalu apa? Nah, betul, pintar, mandi, tepuk tangan. Yang mempelajari itu memberitahukan sesuatu, memberitahukan yang sedang dilakukan atau yang terjadi. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Setelah belajar, ada tujuannya. Ini 1, melalui membaca teks percakapan dapat mengidentifikasi ungkapan, penyampaian, pemberitahuan dengan menggunakan bahasa yang santun secara besar dan besar yang dapat dibantu dengan bahasa daerah dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui pengamatan pada gambar dan dialognya, murid dapat menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui pengamatan gambar, Mas Wafik, kalau ada yang di depan, ada yang di sini atau kemarin yang di depan, harus mendengarkan gantian. Yang ketiga, tujuannya apa setelah belajar? Melalui pengamatan gambar, murid dapat mengidentifikasi bilangan cacat sampai dengan berapa itu? 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan gambar kumpulan benda, murid dapat menunjukkan bilangan cacat sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan dengan tepat. Anak-anak kelas 1 masih masa pandemi,
dibiasakan untuk tetap memakai apa? Masker. Ayo, masker yang dilepas dipakai kaki. Selain pakai masker, biasakan apa? Cuci tangan pakai apa? Sabun, lalu menjaga jarak. Nah, tidak boleh bergerak. Banyak orang tidak boleh. Tulisan ada teks. Judulnya apa? Pergi ke pasar. Ayo membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pergi kemana? Pasar. Ayo. Yang dilihat ini gambar pasar. Nah, di pasar ada apa saja? Gambarnya itu. Nah, buah-buah. Buah yang warna hijau buah apa? Nah, ada melon, ada apa lagi tuh? Nah, rambutan. Selain buah ada apa? Nah, sayur-sayuran. Nah, itu sayur apa? Wortel. Betul. Lah, tepuk tangan. Nah, sayur-sayuran, ada buah-buahan. Pokoknya berapa itu? Menghitung buah-buahan. Ada yang bisa berhitung? Bisa ya? Nah, sebelum berhitung nanti latihan dulu. Nah, kita kasih lagi nyanyi-nyanyi. Lagu 1 ditambah 1. Bisa? 1 tambah 1 berapa? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lanjut tepuk tangan buat semuanya. Dan ada sebuah pemberitahuan. Nah, bisa lebih dari satu pemberitahuan. Nah, yang ada dari gambar pemberitahuan apa tadi? Ada apa? Ada? Di pasar apa sayur? Di pasar? Iya, tepuk tangan. Di pasar ada sayur. Di pasar ada penjual dan pembeli. Tepuk tangan yang berdialog. Betul semua ya. Nah, ini ada tugas bisa dikerjakan terlebih dahulu, nanti boleh dengan yang belakangnya. Nah, karena tidak boleh terlalu dekatan ya, nanti boleh berdiskusi. Diskusi lu tawa-tawa, tanya jawab. Nah, dengan belakangnya bisa. Nah, ini nanti memasangkan sesuai jumlahnya. Nah, itu kembali kegiatan murid. Nah, baca bersama-sama. Boleh di tempatnya, boleh yang di sini. Sangat senang. Ibu mengajarnya berbelanja. Di pasar, Siti mengamati buah dan sayuran. Hitunglah banyaknya buah dan sayuran. Pasangkan dengan bilangan di sebelahnya. Disuruh memasangkan. 10, 10, 10. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 berapa yang atas? Tinggal itu yang paling kanan. 60 berapa? 66. Kalau 66 tepuk tangan. Nah, dibubuhkan di garis red. Nah, ke arah 66. Nanti caranya seperti itu. Nah, ini yang atas. 66. Dihubungkan dengan yang 66. Nah, sudah itu belum? Nah, coba itu beritahu depannya. Nah, kameranya kemana? Tulis. Nah, diarahkan ke
Tunjukkan angkanya. 66. Ya, 66. Iya, sudah betul. Tadi kan sudah dibantu temannya. Di depan sudah. Nah, ini boleh garis. Mungkin dari 66. Kerjakan tugas tadi. Apa itu? Menghubungkan kumpulan benda dengan bilangan yang tepat. Nah, nanti setelah itu tugasnya ini dikumpulkan. Nah, anak-anak, untuk tugas produknya yang pertama, yang minat menulis, nanti murid diminta menuliskan, mengumpulkan tugas berupa tulisan tentang kalimat pemberitahuan yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Nah, yang berminat menggambar, nanti murid diminta menggambar, membuat gambar. Nah, menggambar kan bisa membuat gambar itu yang berhubungan dengan pemberitahuan kejadian. Misalnya menggambar lingkungan yang bersih. Lalu yang berminat bernyanyi, murid diminta menyanyikan lagu yang berhubungan dengan pemberitahuan tentang kebersihan. Kayak sebangun tidur, ku terus mandi. Mengerjakan soal evaluasi untuk penilaian. Dibagikan lembar evaluasinya, nanti dikerjakan sendiri. Ditulis namanya. Nah, setelah belajar bersama-sama tadi menulis, ada membaca, mengamati, gambar juga. Nah, mari kita simpulkan yang sudah dipelajari bersama-sama. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Kalimat apa? Kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan untuk memberitahukan tentang sesuatu. Nah, contohnya tadi memberitahu apa? Bangun tidur terus apa? Terus mandi, itu mengelompokkan apa? Nah, memasangkan bilangan dengan kumpulan buah. Nah, terasa bagaimana setelah belajar? Rasa gimana perasaannya? Ya, senang. Masih ada yang rasa sedih atau suka semua? Yes, kita selamat. Kalau ada temannya yang bisa menyelesaikan, bisa menjawab dan selamat. Tepuk tangan ya. Nyanyikan lagu daerah karena kita orang Jawa, lagu daerah. 1, 2, 3. Supaya ilmu yang tadi dipelajari bisa bermanfaat. Bisa apa? Bermanfaat. Untuk mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan refleksi yang saya lakukan ini, setelah saya merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang juga menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, saya merasa ada tantangan dalam menerapkannya. Itu yang saya rasakan ketika saya merencanakan. Karena dari siswa saya yang beragam, baik itu dari beragam kemampuan baca, tulis, dan juga
berhitungnya, termasuk minat-minat siswa saya yang berbeda, ada beragam. Ada siswa saya yang berminat membaca, menulis sudah biasa, tapi ada yang tidak bisa membaca, menulis juga tidak lancar, hanya beberapa huruf. Dan murid saya itu minat dalam bernyanyi, lalu saya kelompokkan murid saya. Dan itu merupakan hal yang baru pertama kali bagi saya. Yang saya rasakan ketika mempraktekannya, ketika saya melaksanakannya adalah saya merasa senang ketika saya melihat murid saya senang. Jadi saya juga ketika menerapkan diferensiasi dalam kontennya, ketika saya memutarkan video-video, saya mengajak anak sharing, refreshing, dan melakukan hal-hal yang menurut mereka itu menyenangkan. Jadi mereka belajar seakan mereka itu bahagia. Yang penting bagi saya adalah siswa itu senang dulu dalam belajar. Nanti ketika setelah siswa saya senang, maka mereka pun akan lebih mudah dalam menyerap ilmu-ilmu pelajaran yang akan dipelajari. Jadi untuk saya sendiri, saya merasa senang bisa mempraktekannya, karena hal tersebut juga membuat murid saya menjadi senang. Untuk target pembelajarannya yang saya dapatkan adalah ketika menerapkan kompetensi sosial emosional ketika pembelajaran dapat melatih siswa itu merasa siap. Jadi dengan awalnya kan sebelum pelajaran ada berdoa, mengkondisikan siswa benar-benar siap dalam berdoa. Tujuannya berdoa itu apa? Saya juga menekankan tujuan dari berdoa agar siswa ketika berdoa bagaimana. Jadi dalam doa itu juga akan dikaitkan dengan pembelajaran selanjutnya. Harapan anak agar anak ingin menjadi anak yang baik, maka dalam pembelajaran mereka juga akan berproses dengan kebaikan yang diharapkan. Ketika dia berdoa untuk hasil agar menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, maka dalam belajar mereka akan semangat agar mereka bisa menyerap ilmu yang dipelajari. Lalu dalam pembelajaran tujuannya adalah tentunya agar pembelajaran yang dilakukan bisa bermanfaat, bisa berguna pada masa yang akan datang. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi juga, ketika saya mengajarkan tentang materi atau konten yang berisi di pasar, ketika saya menyampaikan materi tentang kalimat pemberitahuan, jika itu saya sampaikan ada perpaduan video, ada tulisan, ada gambar, murid-murid saya menjadi tertarik dan semangat belajar. Jadi tidak hanya monoton dalam satu saja, misal saya hanya berupa tulisan, anak-anak nanti bisa jenuh. Ketika saya mempraktekkan dengan diferensiasi tadi, dalam kontennya ada 3 jenis, anak-anak menjadi semangat dan juga mengikuti pembelajaran dengan antusias. Yang saya pikirkan dalam perencanaan untuk proses perbaikan selanjutnya, saya masih berharap untuk memperbaiki bagaimana cara menerapkan prosesnya, karena saya mengajar di kelas 1, jadi untuk keterampilan relasinya itu masih bertahap. Saya mendidik anak saya untuk bisa berbagi, untuk saling mengerti, memahami, menumbuhkan rasa empati. Jadi agar anak tidak egois dengan apa yang dia dapatkan, dengan apa yang dia rasakan, atau ilmu pengetahuan yang mungkin sudah anak kuasai, lalu anak tersebut yang sudah bisa agar bisa berbagi, bisa saling membantu temannya dalam kerja kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, membimbing mereka untuk berdiskusi hanya dengan teman terdekat di bangku mereka duduk.